Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 1 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-26, Pesta Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, Pujangga Gereja dan Pelindung Misi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi orang suci lewat kehidupan rutin secara tulus dan penuh kesetiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mengawali hari ini dengan dua peristiwa iman, yakni memasuki bulan Oktober, bulan Rosario, dan juga merayakan pesta Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, seorang pujangga gereja dan pelindung misi. Doa Rosario itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan luar biasa dan dapat dipakai untuk semua kepentingan. Kekuatan doa Rosario terletak dalam merenungkan misteri-misteri. Dengan merenungkan misteri-misterinya, kita mempersatukan seluruh lembaran sejarah hidup kita dengan sejarah hidup Bunda Maria dan Yesus. Santa Teresia kecil masuk biara pada usia 15 tahun. Ia mendalami kehidupan rohani yang didasarkan pada kepercayaan akan cinta dan belas kasihan Allah. Pergulatan hidup, kesucian, dan pengalaman rohaninya dikenal sebagai jalan kecil yang membawa dia menuju kesucian. Santa Teresia meninggal pada usia 24 tahun. Pada tahun 1925, ia diangkat menjadi orang kudus. Ia kemudian digelari pujangga gereja dan pelindung misi. Mengapa Teresia kecil itu tidak pernah menjadi misionaris, tetapi menjadi pelindung misi? Ia menyadari bahwa setiap orang yang dibaptis adalah utusan Tuhan, misionaris Tuhan. Menjadi misionaris bisa pergi ke tanah misi,
bisa juga bermisi di tempat ia berada. Bermisi bisa dibuat dengan doa, tapa, dan kurban. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perayaan hari ini mendorong kita meneladani Santa Teresia bahwa kesucian bisa dicapai oleh siapa saja dengan cara yang sederhana. Santa Teresia tidak pernah mau hidup dan berbuat sesuatu dengan setengah-setengah, tapi dengan kemauan yang tinggi. Selalu berdoa, bertapa, berkurban, senyum, memohon Tuhan memberkati para misionaris, berdoa mohon turunnya hujan bagi seluruh dunia. Kesucian tidak harus selalu digapai dengan melakukan perbuatan besar, melainkan dengan menjalani kehidupan rutin secara tulus dan penuh kesetiaan. Saudara, pejamkan mata, rasakan tangan Bunda Maria menggenggam tangan kananmu dan tangan Santa Teresia kecil menggenggam tangan kirimu, dan persatukanlah kedua tanganmu dengan kedua santa ini, dan bersama imam serta misionaris di mana saja berada. Mohonlah kekuatan Tuhan bagi diri Anda dan para misionaris. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allahku, bentuklah aku sama seperti Santa Teresia dan Bunda Maria, yang membiarkan Engkau menjadi semakin besar dalam diriku. Ya Bunda Maria, Ratu Rosario, doakanlah aku selalu pada puteramu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat pertama. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.